Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Saribulan dari kelas 2A D3 Akuntansi, nomor absen 26. Yang pertama adalah pengertian tabungan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat ditarik dengan syarat tertentu, tidak dapat ditarik dengan cek, biliet, giro, atau alat penarikan lainnya. Tabungan adalah suatu simpanan uang yang berasal dari pendapatan yang disimpan dalam jangka waktu pendek ataupun jangka panjang yang tidak digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, seperti uang yang disimpan dan tidak digunakan dan mungkin akan dibutuhkan suatu saat nanti dan disimpan. Biasanya disimpan di bank dan bank akan melakukan bukti transaksi, memberikan bukti transaksi berupa buku tabungan dan uang dapat ditarik dengan kartu ATM. Biasanya bank akan memberikan bukti-bukti transaksi di dalam buku tabungan dan memberikan ATM serta biasanya terdapat PIN dalam untuk ngeprotek ATM yang akan digunakan. Ada beberapa manfaat dari tabungan. Yang pertama yaitu untuk mengatasi kebutuhan di masa depan, untuk menghindari pemborosan, untuk mengadakan dana darurat yang akan terjadi suatu saat nanti, untuk memperoleh dana lainnya seperti mendapatkan bunga dari tabungan yang kita peroleh. Yang kedua yaitu jenis tabungan. Nah, jenis tabungan ada 7 bagian. Yang pertama yaitu tabungan konvensional. Tabungan konvensional adalah tabungan yang disediakan oleh bank dalam bentuk simpanan bunga. Biasanya dalam tabungan konvensional ini tidak ada batas waktu penyetoran dan boleh disetor dan diambil kapan saja. Dalam tabungan konvensional, nasabah menerima bunga yang terbilang rendah karena hanya berfokus pada penyimpanan uang bukan pengembangan uang. Yang kedua adalah tabungan berjangka. Tabungan berjangka adalah nasabah menyetorkan uang kepada bank dan menentukan jangka waktu yang telah ditentukan. Biasanya bunga yang diperoleh dari tabungan berjangka itu lebih besar dari yang tabungan konvensional tadi, tetapi lebih besar lagi yaitu tabungan deposito. Biasanya tabungan berjangka digunakan untuk masa yang akan datang, yaitu kita lebih taat dalam menabung dan untuk mempersiapkan investasi di masa depan dan ada jaminan asuransi dalam menabung. Yang ketiga adalah tabungan haji. Tabungan haji diperuntukkan untuk umat Islam yang akan menunaikan ibadah haji, yaitu dalam pengumpulan dana untuk menunaikan ibadah haji. Tabungan haji ini bermanfaat. Tabungan haji dapat melalui tabungan konvensional maupun tabungan syariah. Tabungan haji dapat dibuka dengan menyiapkan KTP dan NPWP dalam usia 17 tahun ke atas. Beberapa contoh bank yang menyediakan tabungan syariah yaitu Bank Syariah Indonesia, Bank Mandiri, dan Bank CIMB Syariah Niaga. Yang keempat adalah tabungan mata uang asing. Tabungan mata uang asing adalah tabungan yang diperuntukkan untuk nasabah yang akan menabung dalam mata uang asing seperti dolar ataupun euro. Tabungan mata uang asing dapat dibuka dalam tabungan konvensional maupun syariah. Tabungan mata uang asing memiliki beberapa manfaat. Yang pertama yaitu untuk mempermudah transaksi internasional. Yang kedua yaitu menstabilkan nilai tukar, dapat memberikan bunga yang lebih tinggi. Yang keempat yaitu nilai mata uang asing dapat menaikkan nilai tukar rupiah, seperti misalnya dolar yang semakin hari semakin naik. Nah, kalau kita menabung dalam bentuk dolar, maka uang kita terus-menerus akan berkembang. Nah, kalau seiring dengan berjalannya dolar naik, uang kita dalam bentuk rupiah akan menjadi lebih banyak. Kelima, yaitu tabungan pendidikan. Tabungan pendidikan adalah tabungan yang dipersiapkan untuk membiayai pendidikan anak di masa depan. Tabungan pendidikan dapat dibuka melalui tabungan konvensional maupun syariah. Tabungan pendidikan bermanfaat untuk masa depan anak dalam mempersiapkan tabungan untuk di masa depan dalam jangka waktu yang panjang. Sebelum melakukan tabungan pendidikan, orang tua harus merancang seberapa besar biaya yang akan digunakan untuk pendidikan anak di masa depan. Yang keenam yaitu tabungan deposito. Tabungan deposito adalah tabungan yang dapat diambil dalam jangka waktu tertentu.
tabungan deposito dapat dibuka dalam bentuk tabungan konvensional maupun syariah. Dalam tabungan deposito, kita mendapatkan bunga yang sangat tinggi, lebih tinggi dari tabungan biasa maupun tabungan berjangka. Tabungan deposito lebih menjanjikan bunga yang akan didapatkan. Misalnya kita menabung dalam waktu 3 bulan baru kita ambil. Nah, dalam waktu 3 bulan itu kita mendapatkan bunga yang sangat tinggi. Tetapi risiko yang akan diambil dalam tabungan deposito yaitu misalnya dalam 3 bulan kita akan mengambil dalam 2 bulan dan itu akan kita mendapatkan penalti atau denda yang didapat dari bank. Beberapa bank yang menyediakan tabungan deposito seperti Bank Mandiri, BCA, ataupun Bank Indonesia. Yang ketujuh adalah tabungan emas. Tabungan emas adalah tabungan yang bentuk saldo emas yang berupa biasanya menabung dalam bentuk gram, 0,1 gram ataupun 1 kilogram. Biasanya dalam tabungan emas yaitu kita menabung dan harga emas yang semakin naik maka tabungan kita akan semakin naik juga. Tabungan emas termasuk dalam investasi jangka panjang yang sangat menguntungkan. Masuk kepada proses pembukaan tabungan. Yang pertama yaitu menyiapkan persyaratan yang berupa KTP ataupun KK jika diperlukan. Yang kedua, kita mendaftarkan diri kepada teller di bank dengan memberikan persyaratannya. Bank membukakan rekening untuk kita dan memberikan tabungan dan berisi transaksi. Nah, dalam pembukaan tabungan kita diperlukan untuk misalnya memberikan saldo saldo awal yaitu 100.000 ataupun 50.000 atau 200.000 sesuai ketentuan bank. Nah, setelah kita dibukakan rekening bank dalam bentuk buku tabungan bank, kita diberikan akses untuk memasukkan PIN yang akan kita buat untuk mengamankan transaksi kita. Lalu kita diberikan ATM dan kita dapat bertransaksi dengan mudah. Yang kedua yaitu penarikan tabungan. Nah, penarikan tabungan kita dapat lakukan di teller, di dalam mesin ATM ataupun m-banking. Nah, untuk sekarang kita dapat menarik uang di mana saja tanpa menggunakan ATM, yaitu dengan menggunakan mobile banking. Dalam transaksi penarikan uang itu kita dapat mengecek mutasi dalam buku tabungan ataupun dalam m-banking. Yang terakhir yaitu menutup tabungan. Menutup tabungan dapat dilakukan di bank yang bersangkutan. Biasanya sebelum menutup tabungan kita menyelesaikan syarat-syarat yang diperlukan oleh bank, seperti jika ada utang ataupun ada syarat-syarat lainnya yang harus kita penuhi. Sekian materi tabungan dari saya. Kalau ada kesalahan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.